Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pada malam ini kita mulai perkenalan online-nya. Tadi saya sudah mencantumkan filenya ya, tapi akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama topik kita pada malam kali ini adalah present perfect tense dan past perfect tense. Kita mulai untuk present perfect tense terlebih dahulu. Tenses ini mempunyai pola kalimat subject, have, atau has dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa yang namanya tenses itu adalah kesesuaian kata kerja dengan keterangan waktu. Present perfect tense ini juga punya keterangan waktu. Yang pertama adalah since yang berarti sejak, for, nah di sini berarti selama, kemudian already yang berarti sudah, just yang berarti baru saja, yet yang berarti belum. Nah, selanjutnya ya, saya jelaskan tadi bahwa yet itu khusus untuk kalimat negatif. Selanjutnya ada 3 fungsi dari tenses ini. Yang pertama adalah kejadian terjadi di masa lalu akan tetapi tidak diketahui pasti kejadiannya. Yang jadi gini, contohnya tapi masih dampaknya masih terasa. Contohnya gini, she has visited Bali, artinya dia sudah tahu betul Bali. We have already read the news, kami sudah membaca kabar tersebut. Kemudian contoh ketiga, he hasn't completed the work yet. Nah, seperti saya katakan tadi ya, yet berarti sebelum. Berarti hasn't completed berarti bentuk negatifnya. Contoh kedua adalah the action occurred more than once. Jadi kejadiannya lebih dari satu kali. Contohnya di sini ya, they have watched the movie 3 times. Mereka sudah menonton film tersebut 3 kali, berarti lebih dari satu kali. Contoh fungsi ketiga adalah the action began in the past until now. Jadi kejadiannya itu terjadi di masa lalu sampai sekarang masih. Contohnya gini, I have lived here since I was 10. Saya sudah tinggal di sini sejak saya berumur 10 tahun. Jadi 10 ini menunjukkan umur ya. Kemudian yang kedua, she has lived di New York. Maaf, kurang in di sini. She has lived in New York for 9 years. Untuk selanjutnya ya, di sini saya beri contoh soalnya. Contoh ya, we bla 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 the message yet. Nah, mana yang betul? Have read. B has read. C haven't read. D hasn't read. Jawabannya kenapa C haven't read? Pertama, subjeknya we. Kemudian yet sebagai kata kunci. Ya, yet sebagai kata kunci berarti belum. Berarti kalimatnya negatif ya. Jadi we haven't read. Baik, yang selanjutnya kita bahas tentang past perfect tense. Di sini time sequence-nya after, setelah ya, kemudian before, sebelum. Nah, yang jadi catatan di sini ada 2 kejadian ya. Kejadiannya itu terjadi sequentially, berarti berurutan. Jadi ada kejadian pertama, kemudian kejadian kedua. Nah, contohnya di sini. After I had heard the news, I went home. Setelah saya mendengar kabar, saya pulang ke rumah. Berarti yang terjadi mana yang terjadi? Mendengar kabar atau pulang? Oke. Jadi yang pertama terjadi adalah mendengar kabar dulu, baru pulang. Nah, past perfect itu
terjadi untuk kejadian yang pertama atau digunakan untuk kejadian pertama. Sedangkan kejadian kedua menggunakan simple past tense. Nah, contoh yang kedua, before she went to school, she had had breakfast. Nah, di sini ada pertanyaan, loh kenapa kok pakai had? Iya, saya katakan tadi bahwa pertama adalah kata kerja had, yang kedua itu adalah bentuk ketiga. Ya, jadi kan bentuk pertama kan have, bentuk kedua had, bentuk tiga had, jadi gitu. Nah, jadi kejadian yang pertama mana? Sarapan dulu atau pulang? Pergi ke sekolah. Jelas yang sarapan dulu kan? Nah, yang jadi she had had. Ya, kejadian pertama menggunakan past perfect tense. Kejadian kedua pergi ke sekolah menggunakan simple past tense. Oke. Nah, selanjutnya contoh soalnya ya, dalam soal TOEFL di sini mencari yang salah. After he saw the situation, he returned to his camp area. Wah, di sini yang mana yang salah? Kalau yang saya sih, yang he sama his itu ya, kalau he sama his cocok kan, berarti tidak ada masalah. Yang masalah kalau satunya he, satunya her tuh masalah. Atau she, satunya his itu masalah. Tapi kalau he sama his berarti sama kan, cocok. Karena pronounnya di situ memang. Kemudian, nah yang mana yang salah? Kita lihat after he saw the situation. Kejadian ini berurutan. Mana yang terjadi pertama? Ya, setelah dia melihat situasi, yang kejadian kedua dia kembali ke area, ke areanya ya, area perkemahan. Nah, kemudian di sini camping area ya. Kemudian di sini jawaban yang salah apa? Ya, jelas yang salah adalah yang B. Seharusnya apa? After he had seen the situation. Jadi, baik, di situ penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.